Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Beberapa hari yang lalu kan gue pernah upload obrolan gue sama Pidi Ganteng, Abang Kuat, ya kan? Udah pada nonton belum? Kalau belum nonton langsung aja cek video gue sebelumnya. Nah, di situ kan ngebahas tentang kenapa sih itu Dragon Ball nggak tayang gitu kan? Nggak tayang lagi dan kok sudah dibungkus saja. Ternyata kan jawaban dari PD-nya sendiri itu karena masalah rating. Dan di sini gue bakal ngebahas ini menurut pandangan gue ya, faktor-faktor apa aja sih kok film-film kartun atau film dubbingan saat ini yang tayang di TV lah, tayang di TV lokal, kok sepertinya agak sulit mendapatkan rating yang bagus seperti dulu ya. Nah, ini sih menurut pendapat gua. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pendapat pribadi masing-masing, bisa komentar di kolom komentar nanti sama kita diskusi bareng-bareng aja gitu, oke? Jadi kalau menurut gua, kenapa ratingnya itu susah banget bagus lah ya, nggak kayak zaman-zaman dulu waktu tahun ya 90-an sampai ke 2000-an awal gitu. Pertama menurut gua itu karena sudah pesatnya teknologi alias internet. Menurut gua itu yang pertama. Karena kalau misalkan zaman sekarang bisa dibilang TV itu kebanyakan istilahnya ngambil barang basi. Kenapa ngambil barang basi? Karena zaman sekarang orang-orang itu kalau misalkan mau nonton film yang baru itu mereka dengan mudahnya bisa streaming, bisa download secara gratis lagi ya kan. Entah itu apakah legal kah atau ilegal, gua nggak ngerti lah ya kan. Itu di situ. Jadi ketika dia film tersebut udah tayang kembali di TV lokal, banyak yang berpikir gua udah nonton gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya fanbase-nya banyak banget. Kayak misalkan contohnya Dragon Ball lah. Gue yakin banget fanbase-nya Dragon Ball itu banyak banget. Dan gue yakin juga mereka pasti ketika udah keluar episode barunya, pasti dia akan pasti akan langsung mencari di mana nih bisa nonton episode barunya. Dan tentunya sekarang mudah sekali. Kalau zaman dulu kan nggak semudah itu. Jadi di TV itu benar-benar ditunggu-tunggu gitu ya. Yang pertama itu, makanya sekarang kenapa mungkin dulu ada yang protes mengenai dubbing segala macam. Mungkin zaman dulu ada. Tapi kalau zaman sekarang kenapa makin banyak gitu, makin banyak yang ini mendingan pakai suara aslinya, nggak usah didubbing. Itu karena mereka sudah terbiasa dengan suara asli gitu loh. Terbiasa dengan suara asli, jadi ketika mendengar suara yang baru, dia pasti bakal kok beda sih gitu sih kalau yang menurut gua. Karena kalau zaman dulu ini gue nggak tahu ya kalau teman-teman semua gimana, tapi kalau gue pribadi, gue lebih sukaan kalau misalkan nonton itu yang udah pakai bahasa Indonesia. Apalagi sekarang banyak yang berbayar, udah banyak menyediakan dubbingan juga, dan itu menurut gue luar biasa bagus banget. Jadi buat gue pribadi, misalkan sambil ngerjain apa, gue masih bisa menikmati itu film tanpa harus ngelihat gambarnya gitu. Dan gua kalau misalkan lagi fokus nonton pun, fokus gua nggak hilang buat membaca subtitle gitu, kecuali kalau emang gua udah fasih bahasa aslinya ya kan, nggak usah pakai subtitle, langsung lihat gambarnya, asik gitu kan. Nah gitu. Jadi itu yang pertama itu karena mudahnya akses internet gitu. Itu yang faktor ini banget. Dan terus yang kedua itu penempatan jam tayang. Nah, penempatan jam tayang juga ini
menurut gua sangat berpengaruh pada yang namanya rating. Kalau setahu gua rating itu dilihatnya itu dari banyaknya penonton. Cuman gua nggak ngerti tuh namanya rating itu gimana cara mantaunya apa gimana. Mungkin teman-teman ada yang tahu gimana prosesi pengeratingan, silahkan langsung di komen ya. Kita saling sharing bersama. Soalnya kalau gua sih gak ngerti ya gimana tuh si rating tuh bisa tahu, oh ini lagi nonton ini nih. Makanya ditandain aja kalau misalkan ratingnya itu bagus, berarti iklannya banyak. Kalau misalkan iklannya banyak, berarti itu rating film bagus ya. Jadi kalian ya protes gak protes sih sebenarnya. Kalau misalkan ratingnya bagus terus iklannya banyak, pasti ngedumel juga sih. Gitu kan. Dan penempatan jam tayang itu sangat penting karena contohnya manusia itu berdasarkan penelitian yang mengada-ada gua aja. Maksudnya selama gua amatin gitu. Selama gua ngamatin, faktor kebiasaan itu sangat berperan. Maksud gua kayak misalkan di RTV deh. Di RTV dulu pas waktu nayangin ya film-film kartun anak, kayak dulu ada Tayo ya kan, Hey Tayo, Hey Tayo. Itu menurut gua waktu dulu tuh nggak terlalu nggak terlalu booming juga, tapi karena dia intinya tuh konsisten, jadi dia tuh cekokin, ayo la penonton makin banyak ya kan, wah ini kayaknya udah mulai ini nih, ditambah dia bisa ngelihat keinginan penonton. Dia taruhlah film-film kayak anime, tokusatsu, dan itu dia konsisten di jamnya itu, dia jam segitu sampai jam segitu gitu loh. Dan itu jamnya di jam prime time kalau nggak salah tuh sebutannya, kalau di TV namanya prime time, sekitar jam 5 sore sampai jam 9 malam kalau nggak salah prime time. Dan itu kalau misalkan mau beli jam tayang di situ mahal coy, beneran. Gue ada obrolan obrolan di luar take waktu ngobrol sama Bang Fuad out of record, ngomong itu susah banget, out of record. Bang Fuad itu bilang Doraemon kenapa masih nahan ya sampai sekarang, Doraemon masih tayang ya. Doraemon itu masih tahan tayang sampai sekarang itu karena katanya dia itu beli jam tayang. Jadi dia beli itu jam tayangnya kan jam 8 ya, apa jam berapa gitu. Itu dia beli, padahal Doraemon itu dikerjainnya bukan di RCTI coy. Doraemon itu dikerjainnya di namanya IMMG. Pasti teman-teman yang lahir seangkatan gua pasti sering banget ngeliat tuh logo IMMG tuh. Gitu. Nah, itu didubbingnya di sana dan dia beli jam tayang. Jadi acara RCTI-nya sendiri itu kalau kata Bang Fuad dia nggak bisa gomeng-gomeng itu jamnya si Doraemon karena sudah dibeli. Nah, masalahnya kasus yang sering sekali dibungkus, dia kayak cuma ngisi slot doang coy. Jadi nggak beli jam tayang, dan kebetulan itu juga dikerjainnya di istilahnya in-house lah, dikerjain di in-house. Jadi itu kayak punya gue sendiri, mau ditaruh di jam berapa terserah gue gitu kan. Ya akhirnya penonton juga pada kecewa lah. Kata-katanya terbukti, siap-siap kecewa, sedih gitu. Jadi kalau misalkan udah ditunggu-tunggu nih, wah ada film ini nih jam segini ya kan, wah gue tungguin tahu-tahu lah kok ini lah, kok itu yang bikin jadi udahlah masalah, udah nonton ini gua kan gitu jadinya. Jadi itu yang kedua, penempatan jam tayang. Laju yang ketiga itu karena apa ya? Oh iya, karena sudah banyaknya kesibukan masing-masing, tidak terkecuali bagi anak-anaknya. Buat yang anak-anak gitu, apalagi kalau misalkan contohnya anime zaman sekarang, bahkan yang nonton itu sebenarnya bukan anak-anak juga, ya nggak?
yang nonton anak-anak zaman sekarang tuh, anak-anak tontonnya bukan lagi kartun atau apa gitu. Jadi gue pernah bikin video yang gue merasa sangat bangga gitu, sangat bangga, sangat bahagia ketika ada anak tetangga yang ngeliat SAF X8 gue, wah itu X8 ya, kayak gimana itu. Karena setahu gue anak-anak zaman sekarang tuh ya jarang banget gitu, ada yang nonton kartun, ada yang nonton tokusatsu, film-film yang ya emang dikhususkan buat apa ya, hiburan buat kalangan umum lah, kalangan umum, semua umur gitu kan. Jadi udah jarang banget, ditambah kalau misalkan ngarepin yang om-omnya yang udah om-om yang katanya kan buat narik nostalgia tuh, kata Bang Fuad waktu itu, ya agak susah juga karena kadang-kadang sekarang yang udah pada gede-gede juga kan punya kesibukan masing-masing juga gitu kan. Itu jadi sudah berubah apa ya? Sudah berubah kebiasaan, dan permainan juga sudah mulai banyak, apalagi sekarang dengan adanya gadget yang luar biasa. Pakai main game di HP juga, wah sekarang banyak banget ya kayak gitu kan. Jadi anak-anak itu daripada nonton TV mendingan main gadget ya kan. Nah itu dia yang bikin agak susah mendapatkan rating yang mungkin bagus kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ya, kalau misalkan mau main game di HP, apaan, paling Nokia tuh yang uler nik. Atau enggak kalau misalkan mau mabar ke rental PS ya kan 2000 sejam PS1 ya, 1 2 gitu. Jadi itu ya, menurut gua 3 faktor utama yang menyebabkan kenapa sih film-film dubbingan atau film kartun zaman sekarang yang tayang di TV lokal kok agak susah mendapatkan rating dan jadinya bisa dibungkus begitu saja. Sedih rasanya gitu. Itu 3 faktor utama yang menurut gua yang sangat mempengaruhi hal tersebut. Jadi buat teman-teman, ini menurut pendapat gua ya, tapi kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain langsung aja tulis di kolom komentar, karena di video gua di channel Hardidianto ini kita berdiskusi bersama saja, tidak ada yang saling menggurui, tidak ada yang saling nganu-nganu lah, pokoknya kita bersharing-sharing bersama gitu, supaya teman-teman tuh makin nambah wawasan tentang dunia persulisuaraan ini, tentang dunia ya dikit-dikit tentang broadcasting lah, sedikit-sedikit gitu. Apalagi tadi ada satu yang tapi kalau buat teman-teman yang emang maksudnya kayak gua yang kangen banget misalkan lihat kartun atau lihat tayangan-tayangan yang di dubbing, itu sekarang sudah banyak banget platform yang menyediakan hal tersebut. Jadi gue juga alhamdulillah ada pilihan buat nonton selain di TV lokal. Jadi ya lumayan mengobati lah untuk profesi dubbing ini gitu. Kalau misalkan nggak ada platform itu juga ya sedih, karena jadinya bahannya sedikit gitu. Oke deh, gitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman yang punya pendapat lebih lanjut, silahkan langsung di komen. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton dan sudah mendukung channel Hardidianto ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini kalau kalian suka. Kalau yang belum subscribe, langsung subscribe. Langsung aja ketik tombolnya dan nyalakan loncengnya, biar kalau misalkan gua upload video baru, kalian gak ketinggalan beritanya. Oh iya, dan nanti alhamdulillah untuk pertama kalinya channel Hardidianto akan collab dengan salah satu channel YouTube. Tapi ntar tungguin aja ya. Oke deh, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Muncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.